Saudara, pada peringatan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day 2022 hari ini 8 Maret, kami sudah tersambung secara virtual dengan diva keroncong Indonesia Tuti Mariyati. Ketekunan atas kecintaannya pada musik keroncong telah membuat Tuti Mariyati dipercaya hingga saat ini mengharumkan nama Indonesia melalui musik keroncong di seluruh penjuru dunia. Ya, untuk itu kita akan langsung berbincang bersama Bu Tuti. Sebelumnya selamat pagi Bu Tuti. Selamat Hari Perempuan Sedunia 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Mas Andi dan seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Iya, kami sebelumnya mengucapkan selamat Hari Perempuan Bu Tuti dan tentunya salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Tuti, terima kasih. Tadi saya diberikan kesempatan lagi hari ini. Iya, tadi Ya, kita Mbak. sudah melihat dan juga mendengar banyak sekali pengalaman-pengalaman Bu Tuti tentunya untuk di musik keroncong begitu ya, luar biasa hingga yang sudah dicapai tentunya oleh Bu Tuti. Bisa diceritakan Bu Tuti kepada kami bagaimana sih akhirnya Bu Tuti mengenal hingga menyukai atau mencintai musik keroncong Bu Tuti? Itu dimulai tahun 84 ya. Saya tidak sengaja untuk bisa belajar, tapi saya mendapat mandat untuk mewakili Batalion 6 di Korps Marinir Brigade 2. Dan di situ saya mewakili Batalion 6, akhirnya saya menang nomor 1 dan akhirnya saya juga ditunjuk untuk lomba keroncong sekotama Angkatan Laut di Jakarta. Dan alhamdulillah juara 1 lagi. Jadi itu mulainya. Sebenarnya saya sebelumnya nggak tahu itu apa itu keroncong, apalagi lagu keroncong. Tapi karena saya belajar, akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan juara 1 sampai tingkat nasional pun juara 1. Bintang radio televisi Republik Indonesia ya Mbak Andin. Iya. Itu saat itu memang kejayaan keroncong terasa sekali pada saat zamannya Bapak Harmoko. Pada saat Republik Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Soeharto. Itu terasa sekali bagaimana budaya Indonesia itu berkembang. Baik, Bu Tuti, ini kita mengetahui bahwa Bu Tuti sebagai seorang penyanyi musik khas Indonesia keroncong, tentunya ini juga merupakan salah satu kepercayaan besar untuk Bu Tuti membawa misi budaya ke luar negeri, hampir ke seluruh dunia seperti itu. Lalu Bu Tuti bagaimana mempersiapkan semuanya sebelum dilakukan setiap pementasan di sana, Bu Tuti? Sebenarnya sebelumnya itu kita selama sebulan itu mendapat pengarahan khususnya dari Paguyuban Citra yang dipimpin oleh Ibu Agung Gumelar dan Bapak Agung Gumelar. Kami mendapat tugas, saya diberi tugas apa saja dan saya harus belajar lagu-lagu negara yang akan kami kunjungi, lalu juga bagaimana mereka menyenangi lagu seperti apa. Tapi mereka sangat respect terhadap lagu daerah, terhadap kesenian daerah kita, khususnya budaya Indonesia yang luar biasa ya, yang tidak pernah habis untuk diulik, untuk ditampilkan. Jadi itu salah satu daya tarik untuk orang asing. Sementara kita sendiri mungkin belum terlalu yakin ya apakah lagu keroncong itu diminati orang asing. Ternyata mereka lebih merespek apa yang kita tampilkan secara tradisional. Begitu Mas. Ya, baik Bu Tuti, selain memperkenalkan lagu daerah di Indonesia begitu ya yang Bu Tuti bawakan. Bu Tuti ini menguasai lagu dari beberapa negara atau bahasa asing. Nah, Bu Tuti kita pengen tahu bagaimana sih Bu Tuti bisa mempelajarinya. Pasti kan ada kesulitan-kesulitan nih. Boleh diceritakan Bu Tuti? Ya kalau di masa saya dulu ya, tahun-tahun sebelum adanya YouTube itu betul-betul suatu ujian. Dimana saya harus belajar tuh tidak, kalau sekarang kan matter of click kita bisa tahu nih negara mana, lagu apa yang diinginkan atau apa yang sedang populer di negara tersebut. Tapi kalau dulu tidak, ada tamu negara misalnya dari seperti saya belajar dari Thailand saat itu. Lalu Benazir Bhutto mau hadir ke Indonesia, saya belajar ke kedutaan. Di situ saya tahu betapa ini adalah satu misi saat itu ya. Jadi saya harus datang ke kedutaan, belajar dengan istri duta besar, kadang dengan penerangan setempat, dan saya tahu kesulitan itu membuahkan hasil manis sehingga saya dipercaya oleh istana negara untuk selalu menampilkan lagu-lagu asing
setelah saya tentu selalu diawali dengan lagu keroncong karena itu adalah tugas utama saya. Setelah itu saya membawakan lagu-lagu asing, dan sejak saya juga zamannya Pak Yogo, saya belajar banyak sekali lagu-lagu asing. Sehingga tidak heran saya di luar negeri juga dengan mudah, ya tidak mudah, sebulan paling tidak saya harus belajar. Baik, tentunya dengan bahasa asing juga sudah banyak negara-negara yang didatangi sama Bu Tuti ini untuk melakukan pertunjukan lagu daerah 30 negara lah, bolak-balik lagi sering, tidak hanya sekali dalam satu negara. Baik, nah tentunya ada pengalaman menarik Bu, apalagi tampil atau pentas di depan puluhan kepala negara seperti itu. Lalu sampai saat ini sudah ada pengalaman paling berkesan apa bagi Bu Tuti dan yang sampai saat ini masih diingat sama Bu Tuti? Paling berkesan tuh saat saya harus menyanyi di depan kurang lebih 28 kepala negara ya saat KTT 40. Di situ saya bergabung dengan Angklung Kang Obi bersama dengan Mbak Mia Camelia Malik, dan itu adalah tugas yang paling berat. Karena apa? Kalau saya sebagai penyanyi keroncong biasa saja, nggak bingung untuk tampil karena kita lebih banyak diam. Tapi untuk Mbak Camelia Malik itu adalah satu ujian. Kenapa? Biasanya dia bergoyang, tiba-tiba harus manis gitu. Dan itu. Satu lagi saat di luar negeri adalah tadi ada cuplikannya ya, Mbak Andin, Mas Andi. Saat saya berada di Monterrey di Meksiko, di situ jam 6 kita sudah siap tampil dengan ribuan penonton. Karena itu betul-betul festival besar untuk seluruh dunia. Tiba-tiba jam 7 hujan besar, dan keyboardnya itu karena kita hanya membawa keyboard ya, itu basah kena air dan tidak bisa nyala. Jadi bagaimana selama setengah jam saya harus berkicau menceritakan Indonesia, bagaimana tentang budaya Indonesia, bagaimana penduduk di Indonesia banyak, bagaimana kepulauan yang di Indonesia yang lebih dari 13.000 ini. Jadi selama sekian menit atau mungkin hampir 45 menit vakum dari musik, saya harus tampil dengan segala macam cara. Di antaranya saya juga menceritakan bagaimana lagu daerah ini di Indonesia ini bisa membuat Anda menari. Dan saya juga menyanyikan lagu di situ Shirley Tolindo. Saat saya menyanyi keyboard bunyi, jadi langsung jereng gitu. Itu adalah sangat berkesan. Iya, tentunya juga momen yang tidak diduga tapi mengesankan bagi Bu Tuti ya ternyata. Iya, karena hujan besar Mbak. Hujan besar, begitu hujan saya pikir bubar nih. End of the show gitu. Ternyata tidak, mereka ke belakang, karena di belakang itu ada tangga-tangga, sehingga mereka duduk di situ penuh, dan saya waktu balik kanan luar biasa. Kuncinya adalah show must go on begitu ya Bu Tuti. Bu Tuti ya, sesuai tema hari ini Perempuan Sedunia tahun ini, yaitu Break the Bias, yaitu gerakan melawan ketidaksetaraan gender dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Bagaimana nih pandangan dari seorang Tuti Mariyati? Kalau saya sudah tidak terlalu melihat kesetaraan perbedaan itu ya, atau diskriminasi gender itu. Kita sendiri bangga di Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri adalah seorang perempuan, dan putrinya saat ini berumur 48 tahun menjadi Ketua DPR RI. Dan kita mempunyai 6 menteri yang semuanya sangat berprestasi. Menurut saya mereka itu betul-betul luar biasa ya. Di antara ada Ibu Ida Ayu Ginting, ada Ibu Siti Ayu Ginting, ada Ibu Ida, ada Bu Retno Marsudi yang sudah kita sangat mengenal beliau. Lalu ada Ibu Risma yang dulunya wali kota Surabaya. Dan satu lagi yang saya kagumi adalah Ibu Susi saat dulu ya, bagaimana seorang perempuan bisa menjadi kebanggaan kita, bisa mengusir para pencuri ikan di Kepulauan Indonesia. Dan satu lagi dan kita bangga adalah Ibu Sri Mulyani, seorang yang menjadi wanita tangguh di antara wanita-wanita tangguh di Indonesia. Kalau di luar negeri, saya yakin semua sudah tahu bahwa di bawah kepemimpinan perempuan, COVID ini dapat ditanggung, lebih diminimalisir ke korbannya, yaitu antara lain seperti Karibia, Jerman, mereka bisa menekan korban dari COVID itu lebih bagus lagi. Itu jadi tidak ada lagi kalau menurut saya yang terlalu harus dibesar-besarkan tentang perbedaan gender. Ya, berarti saat ini memang sudah terbukti bahwa
perempuan juga Iya. mampu bersaing seperti itu di kancah internasional juga. Tadi juga ada yang montir itu kan, ada yang montir bisa memperbaiki mobil, bahkan ada perempuan yang menjadi supir taksi, supir ojek, Betul. dan juga supir bus Transjakarta. Cuman kita harus tetap mengerti bahwa kodrat perempuan tetap perempuan. Bagaimana saat perempuan itu hamil, apakah masih bisa tetap memegang truk, memegang Transjakarta, jadi tetap seorang perempuan tetap perempuan. Ada penyesuaian seperti itu Bu Tuti ya. Baik Bu Tuti. Ya harus, dan kita mengerti, jangan terlalu menuntut, oh saya harus begini, enggak. Itu semua udah pekat. Baik, Bu Tuti, bertepatan dengan hari ini, Hari Perempuan Sedunia tentunya. Upaya nyata apa yang akan dilakukan, direncanakan secara pribadi oleh Bu Tuti Mariyati yang di masa yang akan datang nanti untuk membantu memberdayakan kaum perempuan khususnya? Saya kebetulan ditunjuk, alhamdulillah ditunjuk sebagai ketua umum dari organisasi komunitas musik keroncong Indonesia, atau kita singkat saja lebih gampang adalah Musik Ke-1. Jadi kita harapkan dengan Musik Ke-1 ini keroncong bisa bersatu di Indonesia, terus bisa menjadi musik di negeri sendiri, tuan rumah di negeri sendiri. Dan saya berharap bahwa kita sebagai wanita jangan berhenti untuk berusaha, tapi tetap saja semua itu akan ada waktunya. Jika memang Anda baik, jika Anda mampu, jika Anda memang terpilih dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda terpilih menjadi pemimpin. Itu saja. Iya, itulah harapan dari Bu Tuti Mariyati, seorang diva keroncong ya, luar biasa. Bu Tuti, boleh dong sedikit saja sebelum kita mengakhiri wawancara pagi ini, Bu Tuti bisa menyanyikan sedikit lagu untuk spesial Hari Perempuan Sedunia dan tentunya bagi pemirsa TVRI yang menyaksikan pagi ini, Bu Tuti. Mau lagu apa, Mbak? Boleh bebas saja, lagu yang mungkin berkesan sekali bagi Bu Tuti. Saya paling suka tuh karena sering ya setiap saya keluar negeri selalu ada orang Korea. Tapi Korea yang saat saya adalah Korea yang mudah dipahami dan semua orang satu gedung pun akan nyanyi. Baik. 사랑해 당신은 정말로 사랑해 당신이 내 곁을 떠나는 위에 어연지 모른다. Mbak coba sama saling nyanyi. Luar biasa Bu Tuti. Ini 사랑해. Tahu nggak saranghayatannya apa? Aku cinta kamu ya. Aku cinta kamu. Baik, Bu Tuti Mariyati. Jatuh sarangeo. Ini korban Bu Tuti Mariyati, diva musik keroncong, tentunya sangat menginspirasi. Iya. Bukan cuma perempuan tapi semua pemirsa di rumah untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, bukan cuma di bidang budaya tapi di semua masing-masing Mohon budaya. doanya saja, Mbak, Musik Ke-1 biar jalan. Baik, Amin. terima kasih Bu Tuti Mariyati sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia pagi hari ini. Salam sehat selalu. Salam Terima sehat kasih. Bu Tuti. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi